Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik dariku?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ibumu." "Lalu siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Beliau bersabda, "Ibumu." "Lantas siapa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Bapakmu." Bila teringat peristiwa itu, terasa sedih ku rasakan. Ibuku tercinta meninggalkan diriku. Perginya takkan kembali lagi. Sungguh berat perjuanganmu, ibu, untuk melahirkan seorang insan. Walaupun nyawa yang menjadi taruhan, tapi kau tetap gigih berjuang. Adikku sayang, janganlah kau menangis. Doakan ibu diterima, dapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Semoga menjadi bidadari surga. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak aku kecil. Sungguh berat perjuanganmu, ibu, untuk melahirkan seorang insan. Walaupun nyawa yang menjadi taruhan, tapi kau tetap gigih berjuang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun." Al-Hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Pada hari tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Amboi, alangkah indahnya pemimpin yang adil. Dia termasuk yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Dan tentu saja senantiasa dirindukan dan dinantikan oleh rakyat manapun di suatu bangsa atau di negara mana saja. Konon lagi, ketika negara sedang carut marut, ketika rakyat sedang merindukan keadilan, ketika rakyat sedang menanti sebuah kesejahteraan, kehadiran pemimpin yang membawa keadilan merupakan sebuah keinginan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adil sangat dikehendaki, penyelamat umat dunia dan akhirat. Tiada keadilan umat kan huru hara, pemimpin menanggung dosa rakyatnya. Pemimpin yang adil, orangnya tawaduk, boleh duduk sama dengan rakyat-rakyatnya. Kehidupannya tidak jauh beda dengan rakyat, kepentingan rakyat lebih utama. Pemimpin di akhir zaman, kebanyakan pencetus huru hara. Untuk melindungi kesalahan dirinya, dia tuduh orang melakukannya. Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin suatu bangsa adalah pelayan masyarakat. Dengan indah Rasulullah mengungkapkan perumpamaan pemimpin seperti pelayan. Pelayan tentu saja harus melayani, bukan minta dilayani. Mengurus, bukan ingin diurus. Memikirkan rakyatnya, bukan jadi beban pikiran rakyatnya. Memberikan solusi dari krisis yang dihadapi bangsa, bukan menambah. Kepentingan rakyat sangatlah dijaga, uang rakyat dan negara tidak disalahguna. Kejahatan kemungkaran sangat dijauhinya, rakyat diajak mentaati Allah. Pemimpin yang
wajahnya, akhlak yang mulia, pakaian dirinya, rakyat taat dan sayang padanya. Mana dicari pemimpin yang begini? Di mana dicari pemimpin yang begini? Mana dicari pemimpin yang begini? Di mana dicari pemimpin yang begini? Mana dicari pemimpin yang begini? Di mana dicari pemimpin yang begini? At-ta'aruf miftahul ukhuwah. Ta'aruf adalah kunci ukhuwah. Tetapi ta'aruf dalam TTS adalah ta'aruf menjelang sebuah pernikahan. Sebab Islam tidak mengenal pacaran. Pacaran hanyalah sebuah kepalsuan. Pacaran, kalaupun toh ada, adalah pasca akad nikah. Maka ta'aruf yang dilakukan oleh setiap calon-calon ikhwan dan akhwat adalah langkah awal menggapai sebuah pernikahan yang barokah untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui ta'aruf ku kenal dirimu, di kau pun akhirnya mengenal diriku, untuk menempuh hidup baru bersama menggapai ridhonya. Istikharah ku lakukan untuk menetapkan hati, memohon
rahmat-Mu kepada kami. Bimbinglah kami, jagalah kami dalam bahtera yang kami jalani, untuk menempuh hidup baru bersama menggapai ridho-Nya, untuk menempuh hidup baru bersama menggapai ridho-Nya. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Saudaraku, hidup adalah memanage masalah. Tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Seorang sahabat mengatakan, justru orang yang hidup tidak punya masalah, itulah masalahnya. Namun, bagi orang yang bertakwa, setiap masalah yang dihadapi, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Tentu saja dengan melakukan ikhtiar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tiada di dunia ini yang serba ada, tinggal ambil dan menimba yang sudah tersedia. Semua harus dengan usaha, tanpa hanya dengan kata-kata, bekerja serta berpikir dan juga berdoa. Itulah tugas seorang hamba bertakwa. Ingat Allah, ibadah usaha, gapai ridho dan gapai barokahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu sebelum engkau merubahnya sendiri. Kasih sayangnya sepenuh hati kepada hambanya yang berbudi. Kuasanya langit dan sebumi, kehendaknya takkan terhindari. Jangan bangga merasa terhebat, sombong diri dan berlaku sesat. Tiada di dunia ini yang serba ada, tinggal ambil dan menimba yang sudah tersedia. Semua harus dengan usaha, tanpa hanya dengan kata-kata. Allah tidak akan merubah nasibmu sebelum engkau merubahnya sendiri. Kasih sayangnya sepenuh hati kepada hambanya yang berbudi. Kuasanya langit dan sebumi, kehendaknya takkan terhindari. Jangan bangga merasa terhebat, sombong diri dan berlaku sesat. Sombong diri dan berlaku sesat. Sombong diri dan berlaku sesat.
Ketika menggambarkan sebuah bangsa, Rasulullah mengumpamakannya dengan sekelompok manusia yang naik ke atas kapal. Sebagian ada yang di atas, tetapi ada pula yang di bawahnya. Orang-orang yang di bawah ketika memerlukan air untuk minum, mereka harus naik ke tingkat atas. Sampai kemudian ada yang berpikir, seandainya kita lubangi saja perahu kita ini, maka tak perlu kita capek-capek naik ke atas atau mengganggu saudara kita yang lain, katanya. Jika perbuatan itu dibiarkan, akan tenggelamlah kapal tadi. Namun jika dicegah, akan selamatlah kapal itu sampai ke tujuan. Saudaraku, Rasulullah bukan orang yang hidup di pantai. Beliau adalah orang yang tinggal di gurun pasir. Tetapi betapa cantik menggambarkan sebuah kehidupan yang harmoni adalah dengan sinergis. Semua penghuni kapal tidak boleh ada yang merusak kapal itu dengan dalih hak atau dengan dalih kebebasan. Sebab keselamatan bersama jika dicegah kemunkaran oleh yang lainnya. Kehidupan ini adalah satu karunia, seberkas cahaya nikmat ilahiyah, bertaburan ke dalam hati hambanya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan ini adalah kekuatan iman, lahirkan hidayah, suatu kebersamaan dalam tali rajutan kasih dan sayang. Walau perbedaan semakin menjulang, rapatkanlah barisan kita semua, ibarat dalam satu bangunan indah. Mari kita bergandeng tangan, raih harmonisasi kehidupan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing bersama. Persaudaraan ini adalah kekuatan iman, lahirkan hidayah, suatu kebersamaan dalam tali rajutan kasih dan sayang. Walau perbedaan semakin menjulang, rapatkanlah barisan kita semua, ibarat dalam satu bangunan indah. Mari kita bergandeng tangan, raih harmonisasi kehidupan.
realisasi kehidupan. Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab memesankan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum dihisab nanti. Dan para ulama mengatakan, lakukan itu sebelum kita tidur. Sudahkah hati ini bersih dari mendengki saudara kami, agar kami menjadi seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena setiap malam dia bersihkan hatinya dari iri. Sering ku sakiti teman-temanku, banyak waktu yang ku sia-siakan, hanyalah sedikit berbuat kebaikan. Robbi ampuni diri ini. Jangan kau ambil nyawa kami setelah kami terlelap dalam mimpi. Sebelum ganti di hari esok dengan yang lebih baik lagi, dengan menyebut namamu, aku akan hidup. Dengan menyebut namamu, aku akan